monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua serta ibu-ibu yang mengikuti kajian tafsir Al-Quran malam hari ini yang kami hormati, kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kasatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Man arada ayatakal kama huwa falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari kita bisa hadir di forum kajian tafsir Al-Quran sebagai wujud nyata kesiapan atau kesediaan kita untuk menerima hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai konsekuensi logis dari pernyataan kita ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah menunjukkan dzalikal kitabu la raiba fihi, inilah kitab yang kamu minta sebagai petunjuk yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka Al-Quran itu hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bimbingan bagi orang-orang yang takwa. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, memberikan petunjuk bagi kita agar kita senantiasa rajin membaca Al-Quran. Sampai dikatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Jadi kita punya kewajiban satu, belajar. Kalau sudah bisa, kewajibannya apa? Mengajarkan. Dimulai dari cucu kita, anak kita, atau istri kita, tenaga kita, secepat mungkin diajari membaca Al-Quran. Nah, wis iso maca dilanjutkan untuk bisa memahami, mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah Nabi sudah menyatakan setiap huruf 10 kebaikan. Satu kebaikan dilibatkan 10 kali sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi man jaa bil hasanati walahu asru amsaliyah. Siapapun yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan 10 pengembalian atau lipat. Nabi mengatakan tidak alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Untuk itu bapak-bapak jangan merasa bosan kalau kami ajak membaca mengulang 2 kali. Berarti dengan mendapat 10 kali 2 20. Ini maksud kami betul, jadi wis tua tambah pahala setiap huruf 10 kebaikan. Kalau nanti dengan baca berapa ayat sampai rumah dihitung setiap huruf 10, apalagi 2 kali berarti 20, dihitung berapa pahala atau kebaikan yang kita dapat gara-gara kita belajar Al-Quran. Yang harus kita pahami bahwa surah Yasin ini oleh Nabi katakan likullu syai'in qalbun. Setiap sesuatu ada hatinya, ada jiwanya.
Wa qabul Quran Yasin. Apa itu hati atau jiwa daripada Quran, yaitu surat Yasin. Yang kedua, Nabi mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah atas orang yang akan mati. Nah, ini di tempat kita tuh kedaluwarsa, kena DO. Sebabnya kon macake arep mati malah diwacake bar mati ya toh. Rata-rata kan di kampung kan dibaca setelah mati, padahal perintahnya suruh baca ketika akan mati, karena dijelaskan karena fa inna qira'atiha yukhaffifu biar mau akan meringankan kematian orang yang akan mati, harus dibacakan Yasin. Terkait dengan itu, Nabi pun menyatakan judulnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Talqinul Muhtador, mengajari, menuntuni orang yang akan mati dengan ucapan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah, tuntunilah orang yang akan mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Orang Jawa duwe istilah nyebut monggo kula dherekaken la ilaha illallah. Nah wis muni aja jak ngomong neh, wis ben iku terakhir, karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir kali ketika akan meninggal, sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ini didebat oleh Kiai Sakur dari Jawa Barat, Profesor Dr. Rimata. Kok enak mlebu swarga terima maca. Nah, itu sebagai bukti bahwa dia itu yakin bahwa yang mematikan, yang menghidupkan itu adalah Allah. Maka kita akan kembali kepada Allah sebagai manifestasi dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kemana lagi kalau tidak kembali kepada Allah? Dikatakan asalnya tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Maka ada ayat khusus menerangkan dalam surat Al-Baqarah, dikatakan kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa mengingkari Allah, wa kuntum amwatan, padahal kalian asalnya bangke. Bangke itu nak bahasa mentari apa? Abiotik. Abiotik apa? Barang mati, benda mati. Kemudian Pak Ahyakum, lalu Allah menghidupkan. Caranya dia, yaitu cara Allah dengan kun fayakun delalah. Pak Leman itu ketemu Bu Leman. Pak Leman sejak kecil dahar terus dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Bu Leman ya dahar terus, kemudian jadilah dari Saripati itu narang antar takok Pak Dokter. Jadi air dari yang kita terima dari Allah, dari Saripati makanan itu, dan wanita akhirnya ketemu, jadilah anak-anak kita. Inilah Allah kalau menghendaki dengan cara yang kun fayakun. Dari kata kun jadilah, maka jadilah. Itu oleh kitab atau karangan Yohanes dikatakan semula dari firman. Firman itu dari ini. Semua ini kita dari firman. Allah mengatakan kun, maka jadilah. Pak Wano dengan Bu Wano dikatakan kun, maka jadilah putranya. Siapa Pak putranya? Dua. Jadi itulah proses dari kata kun ke fayakun. Maka di akhir surat Yasin nanti ada kata kun fayakun. Baiklah, tidak terlalu panjang pengantarnya, kita baca Fatihah bersama dulu, monggo. A'udzu billahi minasy
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami harap yang bisa membaca Al-Quran, mengambil Al-Quran sebab ngrungokake ganjarane mung siji, nah karo maca ganjarane 10. Itu yang bisa mengumpulkan itu Quran banyak, itu Quran disediakan dan itu memanfaatkan orang yang wakaf Quran mendapat pahala karena kita manfaatkan sampai ayat ke-79. Sekarang 79. Okay. Nah, itu dimulai dari 77 dengan dieleke, diingatkan Allah. Apakah manusia itu tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikannya dari air sperma? Do mikir ora, menungso kok angel dikandani, kok banyak yang tidak percaya, mengelak, bahkan menolak. Semula dari air sperma, faidah, tiba-tiba setelah itu, setelah jadi manusia besar, jadi orang pinter, jadi pejabat, kemudian huwa qasimun mubin, dia menjadi penentang utama, penentang yang jelas-jelas menentang kepada petunjuk Allah. Banyak tahu justru sing nentang Al-Quran, nentang petunjuk Allah itu rata-rata orang pinter. Orang pinter biasanya gitu. Kalau sudah merasa pinter, biasanya kemudian membuat rekayasa, menolak semua petunjuk dari Allah. Bahkan kata-kata baku yang sudah dibakukan Allah kafir itu tidak boleh dipakai lagi supaya dirubah menjadi non-muslim. Coba bayangkan. Padahal Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wa musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan yang mendapat kitab Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mengaku Tuhan tapi masih tidak percaya, tidak yakin bahwa Tuhan itu mencukupi, membantu, menolong kepada kita, sampai-sampai rajin sholat tapi juga rajin ke Gunung Kawi, ke tempat-tempat keramat sebagai wujud dia minta perantara. Ini banyak terjadi di kalangan umat Islam. Rata-rata mereka Islam, nyatanya datangnya ke kuburan-kuburan penuh sesak karena mereka tidak percaya diri. Pada si pimpin itu ijazah SPD loh. Banyak guru-guru ijazah SPD tapi mimpin datang ke kuburan ziarah. Padahal ijazahnya PD, tapi ternyata orang PD. Nah, inilah anehnya di sini. Kita lanjutkan, bahkan mereka wadorobalana, manusia membuat contoh masalah untuk kami Allah. Mereka dalam berupaya memohon atau menyembah kepada yang gaib itu disamakan seperti manusia itu sendiri, bahwa manusia itu untuk bisa datang sampai kepada yang maha tinggi, kepada presiden, kepada raja, harus melalui RT, RW, camat sampai ke, sehingga dianggap seperti itu. Maka banyak orang yang tidak berada jadi berdoa harus lewat perantara dengan siapa yang dikehendaki. Boleh minta doa kepada orang yang lain, tapi jangan dianggap bahwa itu pasti dikabulkan kalau berdoa lewat orang itu. Maka wanasya halqah,
ia lupa terhadap kejadiannya. Dia lupa bahwa asalnya dia tidak ada menjadi ada, asalnya dari benda yang tidak ada nilainya, kemudian jadi manusia yang ganteng, bagus, cantik, kemudian merasa dirinya paling hebat. Ini rata-rata manusia punya sifat seperti itu. Inilah manfaatnya ngaji, supaya kita koreksi diri bahwa manusia itu rata-rata kebanyakan itu kadang-kadang sok lupa diri. Maka dikatakan wanasya khalqah. Bahkan karena disamakan, kita membuat bata kalau sudah jadi diremuk digawe meneh ora. Bisa enggak? Bata itu loh, bata merah setelah remuk di lem lagi, bisa enggak? Enggak bisa. Nah ini oleh nggih contoh. Jadi namanya apa? Ubay bin Khalaf dan As bin Wa'il itu datang ngarepe Nabi. Mosok nggawa balung tulang yang sudah seperti ini bisa hidup lagi. Pakai akal ndak? Itu melehken. Pakai pikiran, mosok balung bisa jadi. Mereka kan ada hari kebangkitan. Percaya ndak ini? Itu sampai seperti itu. Wala mayyul itu, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang seperti ini? Di depan Nabi, di depan para sahabat, dalam rangka menolak ajaran Islam bahwa nanti akan ada hari kiamat, akan masuk ke surga dan ke neraka, maka mereka tidak percaya dengan memberikan peragaan, masalah. Contoh, coba narang andel iki balung iki gawine neh nek iso. Seperti itu. Maka dilanjutkan Nabi diberi informasi wahyu oleh Allah. Qul yuhyihal ladzi ansa'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Monggo. Qul yuhyihal ladzi ansa'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qurani. Jawaban, katakan Muhammad, yuhyihal ladzi, yang akan menghidupkan lagi terhadap tulang-tulang itu. Itu tujuan ke arahnya kembali kepada tulang. Yang akan menghidupkan tulang-tulang itu adalah yang telah menciptakannya. Sing biyen gawe iku sing arep ngurip meneh. Awal maratin, mula pertama. Dulu yang menciptakan siapa, itulah yang akan menghidupkan lagi. Jawabannya kan simpel. Jangan disamakan dengan kita tadi. Gawe botol setelah remuk disuruh gawe lagi buat kembali ke botol tidak bisa. Tapi Allah Maha Kuasa, disuruh melihat tumbuh-tumbuhan. Bumi yang asalnya ditanami apa tidak bisa hidup, ketika ada hujan, ada air, bumi bisa bergerak, kemudian ditanami bisa hidup dan jadilah tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Wa dan Allah itu bikuli syai'in, terhadap bikuli khalqin, terhadap segala ciptaan apa saja, alimun maha tahu. Menciptakan apa saja, tumbuh-tumbuhan, makhluk, manusia, hewan, semuanya diciptakan oleh Allah dalam rangka, ini harus diketahui, dalam rangka memenuhi hajat hidup siapa? Manusia. Sapi diciptakan Allah untuk siapa? Sapi diciptakan Allah untuk manusia. Kambing untuk manusia, apalagi jati untuk manusia, pasir untuk ikan
air semua untuk manusia. Kok isih ada yang tidak sadar? Semua juga untuk manusia. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan semua yang tumbuh di muka bumi untuk kalian. Untuk kalian, kalian siapa? Umat manusia. Maka marilah dengan ngaji ini kita koreksi hati kita, pikiran kita agar di dalam beribadah kita ikhlas, mukhlishina lauddin. Kami berbeda karena kami sudah diberi fasilitas, berbagai macam fasilitas. Apa saja, semuanya menjadi kenikmatan bagi kita semua. Inilah Al-Quran mengingatkan kepada kita. Maka dikatakan Al-Quran atau Quran surah-surahnya itu informasi. Yang kedua petunjuk. Yang ketiga nasihat. Yang keempat sebagai obat penyembuh. Maka ada dinyanyikan oleh MH Ainun Najib, Tombo Ati. Isora kira iso nyanyi ora Pak Selamat. Tombo ati iku limo warnane. Terus ingkang pertama ingkang diin acara mbiyen. Ingkang diin masa Quran sak maknane. Lah iki kita sudah mengamalkan satu. Tombo hati, artinya dhewe kene untuk tombo, untuk obat. Ya berarti kita yakin bahwa kita hidup atas kehendak Allah. Kaping pindho salat bengi lakonano, penggunanya nak bengi salat. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Yang ketiga wong kang saleh kumpulano karo wong sing apik-apik. Niki wong apik kabeh to? Nggih. Wong soleh, wong sing apik-apik kumpuli. Terus yang keempat, wetenge kang luwe, wetenge di poso. Senin ada poso orang poso. Nah, itu berarti mengikuti ingin mendapat obat. Terus yang kelima, tangi wengi. Melek bengi apa bangun malam, sholat malam, lakonano sholat malam di Kurjakadan. Kalau bulan Ramadan namanya sholat tarawih, di luar Ramadan namanya sholat tahajud. Maka sehari semalam orang Islam itu sedapat mungkin minimal untuk 40 rakaat. Yang wajib itulas, sunate itu Pak 11 rolas ya. Qobliyah ba'diyah kan 12. Ditambah lagi rolas dengan 17 berapa? 29. Ditambah yang 11 sholat malam. Berarti orang Islam sedapat mungkin sehari semalam sholat 40 rakaat. Insya Allah Allah akan menjangkau semua yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini masalah ilmu fisika, ilmu apa ini Pak Paleman yang ngerti. Ayat 80. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Mari. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Ulangi. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara fa idza Siapakah Allah yang akan menghidupkan kita lagi, akan dihidupkan kembali seperti ketika dulu kita menjadi manusia. Yaitu Aisyah pernah
takon sing rada apa itu, Aisyah istri Nabi itu tanyanya agak rada porno tangannya. Nah besok bangun dari kubur, kita kan sudah pakaiannya sudah jadi tanah, berarti kita bisa bangun dari kubur kan telanjang bulat. Bagaimana kita nanti? KKN kira-kira jawabnya berapa? Ketika kita bangun dari kubur kan kondisinya pakaiannya kan sudah jadi tanah remuk, berarti kita telanjang bulat. Apa ora do apa tidak merasa risih, tidak sempat mikir ke sana karena menghadapi persidangan atau hisab yang luar biasa. Maka karena yang dihisab dulu besok tuh sholatnya, maka Umar pesen sholatmu hisaban sih, teliti dulu sholatnya wis sampai urung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah sholat kita koreksi sudah benar atau belum, terutama gerakannya, bacaannya agar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh dawuh Nabi cukup simpel, sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang sholat. Berarti sahabat itu belajarnya kepada Nabi ketika Nabi sedang sholat. Maka bacaannya kadang-kadang berbeda-beda antara satu dan yang lain, tidak apa-apa asal ada peresmian atau dilegalisir oleh Nabi Muhammad SAW. Harus ada aslinya. Maka sekarang dikatakan alladzi ja'ala lakum minas sajad afdhali naro. Maf'ul B-nya objeknya itu naro. Allah yang menghidupkan manusia itu yang telah menjadikan api untuk kalian. Lakum untuk kalian, menjadikan api untuk kalian. Dijadikan dari apa? Minas sajari, dari pohon al-ahdori yang hijau. Mulai mikir menjadi ternyata ada pohon hijau yang bisa jadi api. Bayangannya pohon menurut sejarah atau ahli pertanahan namanya apa Pak? Ahli tanah itu yang menggali tanah itu namanya apa? Nah itu ternyata ada bahan bakar yang ada di dalam tanah, namanya apa? Batu. Itu barang menurut cerita dulu juga pohon-pohonnya yang besar-besar. Ada yang dilihat dari sepintas saja pohon hijau itu bisa katanya pinus, itu digosoknya bisa berubah jadi api. Ternyata yang jadi api tidak hanya pohon, air bisa dari api, ada tenaga listrik dari ada toh. Nah, ini ternyata sudah diantisipasi oleh Al-Quran. Dan kayu asalnya semuanya kayu hijau. Setelah besar-besar berubah, kemudian kering digosokkan bisa jadi dalam kondisi yang sangat sederhana. Kayu dengan kayu digosokkan bisa keluar api. Air bisa keluar api. Nyatanya kalau kita pas hujan, kita ngaup di bawah pohon yang hijau, tiba-tiba keluar api. Apa itu namanya? Nah, ini ternyata dijelaskan oleh Al-Quran. Lah kok malah dibu mengayu bagyo wong sing mati, namanya kewale-wale. Maka marilah kita rubah, kita ngaji Al-Quran, tidak kita kirimkan, kita baca, kemudian pahalanya setiap huruf 10 kebaikan. Bukan tidak boleh, silakan baca, tapi jangan salah pasang, yaitu dikirimkan pada orang mati. Yang disuruh baca Yasin atau Lailul itu ketika akan mati.
mati. Mula anak keluarga yang akan mati tunggoni, ditunggui aja kok malah ditinggal. Ini banyak yang salah berarti besok karepe dhewe masakake. Terus tidak masakake. Kasihan kalau keluarga yang akan meninggal ditinggalkan. Tidak ada yang nuntuni la ilaha illallah. Jadi menurut ayat ini secara sepintas bahwa pohon-pohon yang hijau itu digosokkan bisa keluar api. Ada juga yang dilihat dari tadi batu bara atau benda-benda yang ditanam di bawah tanah itu asalnya adalah pohon-pohonan yang jutaan tahun kemudian tertimbun akhirnya menjadi bahan bakar. Ternyata ada di dalam tanah itu ada tambangnya, namanya apa? Tambang minyak tanah, batu bara, semuanya ada di dalam tanah. Semuanya itu sebagai bahan kita mendapatkan api, karena dengan api manusia bisa apa? Bisa menanak, ngeliwet, masak, tebak tanpa api bisa dari api. Ini pun petunjuk dari Allah bahwa manusia kalau tidak ada api bisa membuat api sendiri dari pohon daun atau pohon yang digosokkan bisa keluar api. Kita lanjutkan. Faida antum itu gedun, dengan adanya seperti itu, dengan konsep seperti itu, dengan konsep atau petunjuk seperti itu, kalian bisa menyalakan api. Tukidun, menyalakan api. Dengan petunjuk seperti ini manusia bisa menyalakan api. Asalnya tidak ada, bisa ada karena kita butuh untuk menanak nasi atau untuk masak, butuh api, maka diberilah ilham bahwa pohon-pohonan yang sudah kering asalnya dulu hijau bisa berubah, bisa mengeluarkan api, digosokkan. Maka sekarang pertanyaan ini alif ba hamzah disebut hamzah istifham, ditanyakan. Maka dengan jawab dalam hati masing-masing. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Monggo. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum wa huwal khallaqul alim. Ulangi. Dan apakah zat atau Allah yang telah menciptakan langit dan bumi itu pasti mampu untuk menciptakan makhluk yang seperti kalian? Bukankah zat yang telah menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan makhluk seperti kalian, mengembalikan kalian lagi? Uang menciptakan langit dan bumi saja mampu, apalagi hanya mengembalikan penciptaan manusia asalnya tulang dikembalikan lagi menjadi manusia lagi. Mislahum, seperti kalian, seperti manusia-manusia yang hidup dulu. Ini pun mengingatkan bahwa nak membalikake, hanya membalikan manusia kembali ke hidup lagi itu kecil dibandingkan menciptakan langit dan bumi. Diberi contohnya ketika ada tanah kering, kemudian ada hujan, asalnya tidak ada tumbuhannya apa-apa, begitu hujan langsung tumbuh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Ada yang punya batang, ada yang tidak punya batang. Yang punya batang bisa dipanjat, yang tidak punya batang mesti merambat.
Nah, itulah kekuasaan Allah, semuanya itu untuk manusia. Maka kita hanya disuruh mengambil. Caranya mengambil ya bergerak. Karena bergerak ya bekerja, itu namanya bergerak. Maka punya gerakan, sehingga ada ormas yang didirikan sifatnya gerakan, harus bergerak, gerakan-gerakan. Ada gerakan pemuda Ansor, ada gerakan Muhammadiyah, gerakan-gerakan ini semuanya ada dalam rangka menggapai petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bala, sungguh bahwa al-alim Allah Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui. Sekali lagi, dengan menyaksikan, dengan memperhatikan, dengan memikir terciptanya langit dan bumi, otomatis kita sadar Allah pasti mampu menghidupkan kita kembali, mulai dari zaman Adam sampai zaman akhir zaman, pasti akan kembali lagi. Dan itu sebagai bukti Allah tidak nulayani janji, karena setiap orang yang beriman dijanjikan dengan surga, sedangkan orang yang membangkang menolak dijanji diancam dengan neraka. Semua akan menjadi bukti bahwa Allah menepati janjinya. Ayat yang terakhir bagaimana besok Senin yang akan datang? Jadi surat apa? Apa? Surat apa? Al-Muluk, ya, yang pendek. Senin yang akan datang dimulai surat baru, surat Al-Muluk. Al-Muluk disebut juga surat Najiyah, penyelamat. Bisa menyelamatkan yang hafal, untuk diselamatkan besok dibela oleh surat Al-Muluk akan masuk ke jurang, dibela tidak boleh karena sudah menghafalkan kami. Muga-muga dengan besok apa? Dibaca satu ayat ya, biar apa ya, gimana dihafalkan satu ayat saja biar nanti hafal semua, insya Allah. Secara asal ada niat, ada keinginan, ada minat, pasti insya. Karena sudah dikatakan Allah dalam surat Al-Qamar, yaitu walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh-sungguh telah kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 4 kali sampai walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Sungguh-sungguh kami mudahkan Quran untuk diingat. Apakah yang mau mengambil pelajaran? Dicoba, insya Allah nanti bersama-sama. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Monggo. Innama amruhu idza ayyaqula lahu kun fayakun. Ulangi. Innama amru, sesungguhnya innama disebut alat untuk membatasi. Urusan Allah itu cukup mudah. Apabila Allah menghendaki, cukup diucapkan kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Kun, jadilah, fayakunu, lalu jadi. Jadi apa yang Allah kehendaki, cukup Allah berfirman kun, jadilah, maka jadi. Nah, Rangader, coba anak kita ditabraki dengan anaknya orang lain, laki dan perempuan, nanti bisa jadi. Karena Allah ikut lalu jadi. Cukup sederhana. Cukup Allah berfirman kun. Hanya kita tidak tahu firman Allah bagaimana
mengatakannya itu di mana itu tidak tahu. Karena asal Allah mengatakan kun, maka jadilah. Jadi semua yang ada yang kita lihat, kita perhatikan di langit, di bumi itu semuanya adalah hasil dari kun. Jadilah, firman Allah jadilah, lalu jadi, tapi melalui proses. Contohnya padi diceplok di tanah, ya mesti proses bisa besar baru beranak. Nah, itulah anehnya padi itu beranak dulu baru hamil. Beda kalau kita padi itu aneh, pisang barang itu beranak dulu baru hamil. Kalau kita hamil dulu baru beranak. Nah, itu bedanya kita dengan. Maka terakhir Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka sucikanlah, Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan. Apa saja dibaca Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Maka kita senantiasa mensucikan Allah dengan ucapan Subhanallah, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, Subhanaka wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yaitu setiap saat kita selalu bertasbih. Maka sholat itu akhirnya juga bertasbih. Dalam bahasa menterengnya namanya yang diucapkan tasbihnya, tapi yang dikehendaki keseluruhan. Mitlatil juz suratatil kul. Jadi yang dikehendaki Allah itu semua, tapi yang diucapkan sebagian. Maka dikatakan juga sholat juga tasbih, sholat juga rukuk, sholat juga sujud. Jadi sujud juga sholat, rukuk juga sholat, tasbih juga sholat. Itulah penjelasan yang bisa kita pahami, insya Allah Senin yang akan datang, mulai dari surat Al-Mulk. Muluk itu kerajaan. Nah, Malik raja, nah Malak malaikat, nah milik kepunyaan. Itulah kata-kata, satu kata artinya bermacam-macam. Maka dari itu marilah kita berusaha untuk minimal memahami bahasa Arab, karena kita sejak kecil sudah diajarkan bahasa Arab. Nah, sholat awet cilik kan bahasa Arab terus, ya toh. Itu sekali lagi, walaupun sedikit paham bahasa Arab, insya Allah, karena Nabi bersabda, "Ahibbul Arab, cintailah Arab. Fa ini Arabiyun, karena kami itu juga bangsa Arab. Wal Qur'anu Arabiyun, Quran juga bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah fil jannah Arabiyun, omongane penduduk surga besok bahasa Arab. Mulai sekarang dengan selalu bahasa Arab setiap sholat. Apa ada sih sholat bahasa Arab? Inilah yang harus kita pahami. Insya Allah kita nanti pinter bahasa Arab kalau di akhirat, kalau masuk surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan pujian alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.